membangun identitas kewarganegaraan, memahami konsep negara dan peran warga negara. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep kewarganegaraan, serta pentingnya peran aktif warga negara dalam membangun dan menjaga negara. Diharapkan masyarakat dapat memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta berkontribusi secara positif dalam pembangunan dan pengembangan negara. Selain itu, edukasi ini juga bertujuan untuk memperkuat identitas kewarganegaraan, memupuk rasa cinta tanah air, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Nah, dengan memahami hal-hal ini diharapkan tercipta kesadaran yang lebih besar akan arti penting partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara dikenal dalam bahasa Inggris, yaitu dari kata stat, yang berarti suatu wilayah, etat dalam bahasa Prancis, dan staat dalam bahasa Belanda. Penggunaan beberapa istilah negara bermula dari bahasa Yunani, yaitu kata status atau statum, yang berarti segala sesuatu yang bersifat tegak, tetap, dan sesuai pada tempatnya. Beberapa ahli mengungkapkan arti negara, yaitu menurut Legeman, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi masyarakat dalam mencapai tujuan. Kemudian, menurut Miriam Budiarjo, tentang negara, bahwa negara merupakan suatu wilayah teritorial di bawah kekuasaan sah monopolistis yang dimiliki para pejabat untuk pemerintah dan menuntut warga negaranya taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Konsep negara adalah gagasan penting yang dimana suatu wilayah itu diatur oleh pemerintah seperti memberikan aturan, hukum, dan kebijakan kepada masyarakat. Di Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara dan Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Selain itu, Indonesia juga mempunyai moto atau semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berlambangkan Garuda, yang dimana Bhinneka Tunggal Ika adalah satu moto yang mempunyai arti berbeda-beda namun tetap satu. Dan moto tersebut itu bertujuan untuk menghargai bagaimana toleransi atau menghargai berbagai perbedaan seperti berbedanya budaya, suku, ras, agama, dan lain-lain. Fungsi negara, negara yang pertama yaitu penertiban harus dilaksanakan negara untuk mencegah kericuhan dalam masyarakat. Negara ini penertiban ini menempatkan negara sebagai stabilisator. Yang kedua yaitu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Fungsi ini sangat penting terutama untuk negara baru. Negara harus mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya dengan berbagai cara, tentunya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Fungsi ketiga yaitu pertahanan. Fungsi ini sangat penting untuk mencegah serangan dari luar. Untuk menjalankan fungsi ini, negara harus diperalatan, harus dipersenjatai. Fungsi keempat yaitu keadilan. Keadilan sangat dibutuhkan untuk negara dan rakyatnya. Pihak-pihak yang bisa mengadili di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi. Partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi penting untuk memastikan bahwa semua suara tertengah dipertimbangkan. Nah, dengan partisipasi aktif, warga negara dapat membantu membangun negara yang lebih baik dan lebih adil. Nah, dengan lebih banyak partisipasi, masyarakat memiliki kekuatan politik yang lebih besar untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dan menjaga stabilitas politik. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk aktif dalam proses pemilu guna memperkuat fondasi demokrasi negara. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara sangat penting karena yang pertama, menciptakan kerangka kerja yang demokratis. Kewarganegaraan aktif memperkuat kesetaraan, kebebasan berbicara, dan partisipasi adil dalam pengembalian keputusan, memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses demokratis dan memberikan suara pada isu-isu penting. Kemudian yang kedua, yaitu mendorong inklusi sosial. Dengan berpartisipasi dalam pembangunan negara, masyarakat dari berbagai latar belakang dan kelompok sosial dapat merasakan
bahwa suara mereka dihargai dan dipedulikan. Kemudian, yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas hidup. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara meningkatkan kualitas hidup dengan memperbaiki akses ke layanan publik, pekerjaan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Dan yang keempat yaitu membangun kepercayaan dan kestabilan. Partisipasi masyarakat membangun kepercayaan dan kestabilan dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan memberikan manfaat dari pembangunan negara, meningkatkan kepuasan, dan mendukung stabilitas sosial. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah hak-hak yang dimiliki oleh individu dan yang diakui dan dilindungi oleh negara. Hak tersebut biasanya mencakup hak asasi manusia seperti hak dalam kebebasan berpendapat, hak dalam memilih dalam pemilu, hak dalam kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan kewajiban warga negara adalah tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang tinggal di suatu negara baik secara hukum maupun moral. Kewajiban tersebut diantaranya yaitu kewajiban untuk mentaati hukum dan aturan yang berlaku, kewajiban untuk membayar pajak, dan partisipasi dalam proses demokrasi. Pemahaman dan penerapan terhadap hak dan kewajiban warga negara adalah kunci dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan berkelanjutan. Peran warga negara terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, peran warga negara dalam bidang hukum. Salah satu contohnya adalah menaati rambu lalu lintas. Yang kedua adalah peran warga negara dalam bidang politik. Contohnya adalah ikut serta dalam pemilihan umum. Yang ketiga, peran warga negara dalam bidang politik. Contohnya adalah saling mentoleransi antar sesama. Dan yang terakhir, peran warga negara dalam bidang ekonomi. Contohnya adalah rajin membayar pajak. Partisipasi aktif warga negara bukan hanya hak, tapi juga tanggung jawab kita untuk ikut serta membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Maka dari itu, mari bersama-sama menjadi bagian dari pembangunan positif menuju masa depan yang lebih baik.